Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif dengan NIM 25862303605. Saya kelas 2B, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 2. Di video kali ini saya akan menganalisis terkait mahasiswi yang dianiaya dengan senjata tajam yang berada di Riau. Sebelum kita lanjut ke kasus ini, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri, UIN, Sultan Syarif Qasim, Suska, Riau, Faradila Ayu Pramesti, 23, menjadi korban pembacokan di lingkungan kampus, Kota Pekanbaru, Kamis, 26 Februari 2026, pagi. Korban merupakan mahasiswi asal Kecamatan Bintan Timur, Kepulauan Riau. Ia dibacok oleh pelaku menggunakan kampak. Pelaku diketahui bernama Rehan Mujafar, 21, mahasiswa semester 8 jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Pelaku merupakan warga asal Bangkinang, Kabupaten Kampar. Saat ini, pelaku telah ditangkap dan ditahan di Mapolsek Bina Widya. Menurut Nusirwan, motif pembacokan diduga berkaitan dengan persoalan asmara. Pelaku disebut merasa sakit hati karena korban hendak memutuskan hubungan. Nusirwan menjelaskan, pelaku datang ke kampus dan langsung menuju lantai 2 gedung Fakultas Syariah dan Hukum. Saat itu, korban sedang duduk sendirian di ruang ujian akhir. Pelaku sempat menyampaikan perasaan sakit hatinya, lalu langsung membacok tangan kiri dan kepala korban. Korban kemudian berusaha menyelamatkan diri dengan berlari keluar ruangan dalam kondisi bersimbah darah. Peristiwa pembacokan tersebut terjadi sekitar pukul 7.30 WIB di lantai 2 gedung Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam rekaman video yang beredar, korban tampak bersimbah darah dengan luka di bagian kepala. Petugas keamanan kampus segera memberikan pertolongan dan membawa korban ke rumah sakit. Sementara itu, pelaku berhasil diamankan oleh petugas keamanan kampus sebelum diserahkan kepada Polsek Bina Widya. Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 bilah kampak dan 1 bilah parang. Tadi berlokasi di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau atau UIN Suska pada tanggal 26 Februari 2026. Pihak yang terlibat ialah Faradila Ayu Pramesti, Raihan Fazar, pihak kampus dan pihak kepolisian. Kasus penganiayaan ini mahasiswi di UIN Sultan Syarif Qasim Riau menunjukkan adanya kekerasan serius di lingkungan pendidikan. Kekerasan serius di lingkungan pendidikan ini yang berdampak pada keamanan, kenyamanan, dan kondisi psikologis mahasiswa. Sekarang kita akan menganalisis berdasarkan psikologi pendidikan, yaitu saya mengambil dari Albert Bandura. Menurut Bandura, perilaku seorang dapat dipelajari melalui proses observasi, imitasi, dan modeling terhadap lingkungan sekitar. Dalam kasus penganiayaan ini, mahasiswi di UIN Suska Riau, tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang pernah memperlihatkan atau menormalisasi perilaku agresif. Jika seseorang sering melihat kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah, maka ia berpotensi menjadi pelaku tersebut. Saya mengambil dari Abraham Maslow. Menurut Maslow menjelaskan bahwa individu harus memenuhi kebutuhan dasar sebelum dapat berkembang secara optimal. Dalam kasus penganiayaan ini, kebutuhan akan rasa aman, safety nets, korban terganggu akibat tindakan kekerasan yang dialaminya. Berikut adalah faktor-faktor psikologis utama yang memengaruhi terjadinya kasus kekerasan tersebut. Yang pertama ialah ketidakmatangan emosi atau emotional immaturity. Pada usia mahasiswa tersebut, transisi remaja akhir ke dewasa awal, regulasi emosi seringkali belum matang sepenuhnya. Ketika dihadapkan pada konflik interpersonal seperti penolakan cinta, pemutusan hubungan asmara, atau rasa kecewa, perilaku yang tidak matang secara emosional gagal memproses emosi negatif tersebut secara sehat. Akibatnya rasa sakit hati bertransformasi menjadi agresi ekstrim sebagai pelampiasan instan. Yang kedua itu ialah
obsesi dan egosentrisme yang tinggi. Dalam kasus kekerasan berbasis asmara, pelaku seringkali memiliki obsesi yang tidak sehat terhadap korban. Mereka terjebak pada pola pikir egosentris, di mana mereka merasa berhak atas diri korban. Ketika realitas tidak sesuai ekspektasi, misalnya cinta bertepuk sebelah tangan, atau hubungan kandas, ego pelaku terluka hebat. Mereka memandang penolakan bukan sebagai hak personal korban, melainkan sebagai pengkhianatan terhadap harga diri mereka. Yang ketiga itu ialah coping mechanism yang negatif dan kemampuan sosial yang rendah. Tiga ialah coping mechanism yang negatif yang kemampuan sosial yang rendah. Adalah cara seseorang menghadapi dan menyelesaikan stres atau masalah. Pelaku kekerasan umumnya memiliki strategi coping yang destruktif akibat keterampilan social skills yang buruk. Ketika mengalami frustasi, mereka tidak mampu melakukan dialog atau mengalihkan emosi secara positif, melainkan langsung menggunakan kekerasan fisik atau memaksa akan sebagai jalan keluar. Yang keempat ialah realisasi kuasa atau power and control. Faktor ini sangat dominan terutama pada kasus kekerasan atau pelecehan seksual di lingkungan akademik. Pelaku merasakan dorongan psikologis untuk mendominasi, mengendalikan, dan menunjukkan kekuasaan atas orang lain yang dianggap lebih lemah atau memiliki posisi tawar lebih rendah, seperti relasi dosen mahasiswa sebagai atau senior junior. Yang kelima adalah desensitisasi akibat paparan konten kekerasan. Psikolog lokal di Riau juga menyoroti peran lingkungan digital saat ini. Banyaknya konten kekerasan atau toksik di media sosial yang dikonsumsi tanpa filter dapat menyebabkan desensitisasi, kondisi di mana tingkat empati seseorang menurun karena menganggap kekerasan adalah hal yang biasa atau lumrah terjadi saat seseorang sedang marah. Yang keenam ialah potensi gangguan kepribadian atau kejiwaan samar. Pada beberapa kasus yang bersifat sangat brutal dan berencana, terdapat indikasi adanya gangguan psikologis yang lebih serius pada pelaku, seperti gangguan kepribadian antisosial, narsistik, atau bahkan gejala psikosis, kesulitan membedakan kenyataan dan delusi. Pelaku dengan kondisi ini umumnya memiliki empati yang sangat minim dan tidak memikirkan konsekuensi hukum maupun moral dan tindakannya. Selanjutnya kita akan masuk ke penyebab terjadinya masalah kekerasan ini. Yang pertama itu pola asuh dan trauma masa lalu. Banyak pelaku kekerasan tubuh dalam lingkungan keluarga yang disfungsi. Yang pertama itu normalisasi kekerasan. Jika sejak kecil seseorang sering melihat atau mengalami kekerasan di rumah, otak mereka merekam bahwa kekerasan adalah cara yang wajar dan efektif untuk menyelesaikan konflik atau memaksakan kehendak. Yang kedua itu adalah kurangnya edukasi emosi. Orang tua yang tidak mengajarkan anaknya bagaimana cara mengenali, menerima, dan mengelola emosi negatif seperti kecewa, marah, atau sedih. Secara sehat, berpotensi membesarkan individu yang rapuh secara emosional saat dewasa. Selanjutnya ialah budaya patriarki atau objektifikasi perempuan. Konstruksi sosial yang masih menempatkan posisi laki-laki lebih dominan daripada perempuan turut andil besar. Yang pertama itu ialah kepemilikan ego. Ada paradigma keliru bahwa perempuan adalah objek yang bisa dimiliki atau dikendalikan. Yang kedua itu hak istimewa yang salah atau entitlement. Merasa berhak mendapatkan apa yang diinginkan dari lawan jenis membuat pelaku tidak siap menerima penolakan. Ketiga ialah lingkungan kampus yang kurang aman dan pasif. Penyebab dari sisi lingkungan institusi juga memengaruhi mengapa kekerasan bisa terus terjadi atau berulang.
yaitu relasi kuasa yang kaku di lingkungan akademik atau pembatas hierarki yang jelas dosen mahasiswa, senior junior. Ketika sistem pengawasan internal kampus lemah, celah ini dimanfaatkan oleh pelaku yang memiliki kuasa untuk menindas korban yang merasa takut atau terancam killer akademik. Yang kedua, pembiaran. Seringkali lingkungan sekitar, teman atau kosan mendeteksi adanya konflik atau tanda-tanda ancaman, namun memilih tidak ikut campur karena menganggapnya sebagai urusan domestik pribadi atau orang lain. 4. Lemahnya efek jera dan penegasan hukum. Faktor internal ini secara tidak langsung memengaruhi psikologis pelaku. Jika pelaku melihat kasus-kasus sebelumnya diselesaikan dengan secara damai, dibungkam demi nama baik kampus, atau hukumnya ringan, hal ini menurunkan rasa takut mereka terhadap konsekuensi. Yang kelima ialah pengaruh tekanan sosial dan peer pressure. Lingkungan pertemanan yang toksik juga bisa menjadi pemicu adanya tekanan sesama teman. Misalnya diledek karena diputuskan pacar atau dianggap lemah, bisa memicu pelaku untuk melakukan tindakan nekat demi membuktikan eksistensi maskulinitas atau kekuatannya di mata kelompoknya. Selanjutnya, dampak terhadap perkembangan peserta didik. Satu ialah gangguan kognitif atau penurunan akademik. Secara neuropsikologis, trauma hebat akibat kekerasan memicu otak untuk terus berada dalam mode bertahan hidup, fight or flight. Akibatnya menurunkan fungsi eksekutif. Korban mengalami kesulitan besar untuk berkonsentrasi, mengingat materi perkuliahan, mengambil keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas akademik. Selanjutnya, kemunduran prestasi. Dampak langsungnya adalah penurunan indeks prestasi kumulatif atau IPK. Sering bolos kuliah, hingga risiko tinggi mengalami putus kuliah atau drop out, karena energi mentalnya habis untuk memproses trauma. Yang kedua ialah kerusakan perkembangan emosional. Kekerasan menghancurkan stabilitas emosi peserta didik secara mendalam, memicu kondisi psikologis klinis seperti PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Yang kedua, krisis kepercayaan diri. Yang ketiga, selanjutnya, hambatan dalam perkembangan sosial dan relasional. Menurut teori perkembangan Erik Erikson, tugas utama dewasa awal adalah mencapai intimasi vs isolation, membangun kedekatan vs terisolasi. Kekerasan merusak fase ini dengan cara krisis kepercayaan, menarikan diri atau social withdrawal. Yang keempat, gangguan somatisasi dan perkembangan fisik. Dampak psikologis yang tidak teratasi seringkali bermanifestasi menjadi gangguan fisik nyata pada tubuh peserta didik. Yang kelima, hambatan karir dan masa depan. Masa kuliah adalah jembatan menuju dunia kerja. Ketika seorang mahasiswi trauma, persiapan profesionalnya terganggu. Kita akan masuk ke solusi dan rekomendasi. Yang pertama, guru memberikan pendampingan dan dukungan emosional kepada korban serta membantu menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Yang kedua, orang tua memberikan perhatian, dukungan psikologis, dan menjalin komunikasi terbuka agar anak merasa aman untuk menceritakan masalah yang dialaminya. Yang ketiga, sekolah atau kampus menetapkan kebijakan tegas terhadap segala bentuk kekerasan, serta menyediakan layanan konseling bagi korban. Yang keempat, menerapkan pendekatan humanistik dengan memenuhi kebutuhan rasa aman, penghargaan, dan dukungan sosial mahasiswa agar proses belajar dapat berlangsung secara optimal. Kita masuk ke refleksi sebagai calon pendidik. Sebagai calon pendidik, saya menyadari bahwa tugas guru tidak hanya mengajar, tetapi juga melindungi,
membimbing, dan memastikan secara setiap peserta didik memperoleh haknya untuk belajar dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh penghargaan. Selanjutnya, kasus penganiayaan mahasiswa di UIN Suska Riau menunjukkan bahwa kekerasan di lingkungan pendidikan dapat berdampak negatif pada kondisi psikologis, sosial, dan akademik korban. Berdasarkan teori Albert Bandura dan Abraham Maslow, perilaku kekerasan dipengaruhi oleh lingkungan serta dapat mengganggu rasa aman yang dibutuhkan untuk belajar secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara kampus, pendidik, orang tua, dan mahasiswa untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Daftar sumber referensi tadi yang saya dapatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sudah sampai di ujung video ini. Saya ucapkan terima kasih. Video tadi, penjelasan saya ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah psikologis pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.